Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Faruli, saya Renat Halman Pane dari kelompok Bin Muli ingin mempresentasikan hasil diskusi dari penelitian kami terkait tugas proyek metode peramalan dengan judul Integrasi Data Ekonomi Makro dalam Prediksi Supply and Demand Minyak Bumi dengan Vektor Autoregresif dan ARIMA Forecasting Model. Nah, latar belakang kami melakukan penelitian ini karena kita tahu sebenarnya minyak bumi itu menjadikan faktor atau komoditas terpenting dalam perekonomian dunia ataupun di Indonesia saat ini. Nah, memprediksi produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara supply dan demand seperti situasi high demand, low supply. Data yang kami gunakan itu dari tahun 1967 hingga 2023, jadi year time series dengan variabel produksi konsumsi minyak bumi di Indonesia, harga minyak mentah internasional dalam WTI, produksi domestik bruto atau PDB di Indonesia. Alur analisa seperti biasa pre-processing, lalu pembentukan model ARIMA dan VAR, dan kesimpulan dan juga saran. Di layar. Oke, langsung yang pertama adalah visualisasi data. Jadi kesimpulan dari analisis deskriptif ini bahwa produksi minyak sebenarnya di awal tahun 1967 itu secara signifikan itu meningkat. Namun secara perlahan itu menurun hingga menuju tahun 2024 hingga saat ini. Sedangkan konsumsi itu semakin meningkat secara signifikan. Nah, GDP kita ini mengidentifikasikan bahwa perekonomian bagus karena GDP kita meningkat terus. Harga minyak ya relatif naik turun. Yang selanjutnya adalah pembentukan model ARIMA. Didapatkan dari proses analisis ini kita melakukan differencing 2 kali untuk mencapai kestasioneritasannya. Pemilihan model untuk peramalan produksi itu menggunakan model 220, ARIMA 220 dengan alternatif model ARIMA 120 dan ARIMA 021. Untuk konsumsi ARIMA 320 dengan alternatif model ARIMA 220 dan ARIMA 120. Nah, dari hasil pembentukan model menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia. Produksi diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan, sementara konsumsi diperkirakan akan meningkat tajam. Selanjutnya adalah model VAR. Apa aja sih asumsi yang diperlukan dalam model VAR ini? Yang pertama adalah Granger causality untuk melihat satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain, co-integration test untuk memeriksa apakah ada 2 atau lebih variabel memiliki hubungan jangka panjang yang lebih stabil, dan Durbin-Watson itu terkait autokorelasi dalam residual dari regresi. Asumsi Johansen yang didapatkan dari variabel dependen produksi dan konsumsi ini mengindikasikan bahwa semua variabel layak berhubungan dalam memprediksi variabel lain karena dia saling berhubungan. Nah, co-integration ini kita melihat bahwa banyaknya ketidaksignifikan, cuman dalam model VAR ini kita harus menyimpulkan bahwa ini terpenuhi karena adanya saling hubungan dalam jangka panjang yang stabil antara produksi minyak bumi dan konsumsi minyak bumi terhadap variabel independennya. Nah, Durbin-Watson itu range-nya 0 sampai 4. Sedangkan dari nilai Durbin-Watson setiap variabel ini berada dalam range tersebut. Sehingga hal ini menandakan bahwa model VAR yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut karena hasil regresinya valid. Bagaimana dengan hasil regresinya adalah sebagai berikut. Untuk pembentukan model VAR, dari sini kita melihat bahwa produksi minyak bumi itu sangat dipengaruhi dengan harga-harga sebelumnya, T-1, T-2, dan T-3. Namun tidak signifikan untuk bersama dengan GDP. Namun GDP Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh GDP sebelumnya juga, T-1, T-2, T-3, dan harga minyak bumi internasional. Sedangkan harga minyak bumi internasional dipengaruhi oleh harga sebelumnya juga dan GDP. Sehingga inilah kesimpulan untuk hasil regresi yang pertama. Konsumsi, pembentukan regresinya di sini berbeda dengan dari produksi. Konsumsi ini sangat signifikan berhubungan ataupun dipengaruhi oleh GDP dan konsumsi periode sebelumnya.
Sedangkan GDP dipengaruhi oleh konsumsi minyak bumi dan harga minyak bumi internasional. Sedangkan harga minyak bumi internasional lebih dipengaruhi oleh faktor global daripada domestik yang di Indonesia. Selanjutnya adalah evaluasi impuls respon terhadap produksi. Pengaruh dominan dari produksi minyak bumi sangat dipengaruhi oleh nilai produksinya, menunjukkan stabilitas dan pengaruh interval yang kuat. Nah, GDP sebagai faktor penggerak memiliki pengaruh positif pada produksi minyak bumi. Hal ini dapat dijelaskan. Sebelumnya itu saya ingin memberikan kriteria bahwa garis biru ini adalah garis pastinya, garis responnya, sedangkan yang garis putus-putus ini adalah interval konfidensinya. Pengaruh dominan dari produksi minyak bumi itu dipengaruhi dari pengaruh internal yang sangat kuat. Nah, di sini kita bisa lihat di harga minyak bumi internasional, oil price, itu memiliki pengaruh negatif dominan pada produksi minyak bumi di Indonesia. Konsumsi, pengaruh dominan antara konsumsi minyak bumi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dan cepat terhadap dirinya sendiri, serta memiliki sedikit dampak awal pada GDP. Nah, GDP ini memiliki dampak yang signifikan juga untuk dirinya sendiri dan berdampak awal positif di awal konsumsi minyak bumi di Indonesia. Serta harga minyak bumi dalam skala internasional juga memiliki dampak yang signifikan pada dirinya sendiri, namun dampak negatif awal pada konsumsi minyak bumi di Indonesia dan GDP. Kesimpulan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa baik produksi maupun konsumsi minyak bumi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai di periode sebelumnya, mencerminkan stabilitas dan ketergantungan internal yang kuat. GDP Indonesia berperan penting dalam mempengaruhi produksi dan konsumsi minyak bumi, meskipun dampaknya tidak bertahan lama. Begitu juga dengan harga minyak bumi internasional, pengaruhnya signifikan pada produksi dan GDP Indonesia, menunjukkan ketergantungan Indonesia pada kondisi pasar global. Namun perubahan dalam produksi dan GDP Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan pada harga minyak bumi internasional, menandakan bahwa faktor global lebih dominan dalam menentukan harga minyak bumi daripada kondisi domestik. Saran yang dilakukan menyeimbangkan terjadinya ini adalah diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi energi, kebijakan terintegrasi, stabilisasi harga minyak, dan inovasi teknologi, agar semuanya bisa dikembangkan lebih dalam. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.